Kami memuji menyembah sebagai perjumpaan yang harum di hadapan Tuhan, dan terlebih lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, karena firman saja yang bisa merubah kehidupan manusia, ya, dari suatu kehidupan yang berdosa menjadi oleh darah Kristus di kayu salib dan diselamatkan masuk ke surga. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah haleluya. Amin. Silakan duduk. Saudara yang kasih dalam Kristus, kita akan memberikan tips-tips saudara yang kasih dalam Kristus, bahwa di dalam satu gereja atau organisasi kita mencari satu tim work atau satu pelayanan yang betul-betul handal dan betul-betul yang bisa dipergunakan, ya. Bagaimana kriterianya itu, ya, kita mulai dari satu tema, yaitu merubah dari orang biasa menjadi problem solver atau solusi, saudara, ya. Dimundurin ke bawah lah, merubah orang biasa ini yang biasa sehari-hari disebut beban, saudara, menjadi problem solver atau solusi, memberikan jalan keluar. Ada dua jenis saudara yang kasih dalam Kristus, profil orang biasa itu bagaimana, dan profil orang problem solver itu memberikan solusi itu bagaimana. Dalam bahasa Alkitabnya memberikan garam dan terang dunia, itu problem solver. Tapi orang yang biasa selalu dibebanin dengan masalah, ya. Yang pertama, kalau orang biasa itu fokusnya pada masalah, ya. Jadi ada masalah datang, dia bukan cari jalan keluar, tapi dia merupakan satu kesulitan, gitu. Di dalam Bilangan 13 ayat 33 juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Pada waktu itu Tuhan mengutus saudara 12 pengintai, yaitu 10 pengintai yang berprofilkan orang biasa, dan 2 pengintai Yosua dan Kaleb sebagai problem solver atau memberikan solusi, ya. 10 pengintai itu memiliki satu identitas selalu negatif, ya. Dia melihat tanah Kanaan itu bukan penuh madu dan susu, tetapi dia bilang banyak raksasa di sana. Sedangkan kita seperti belalang-belalang, ngapain kita ke sana? Mendingan kita mundur saja dah. Nah, itulah saudara, kehidupan orang-orang biasa selalu dihantui dengan beban yang berat, ya. Tidak memikirkan solusinya. Identitasnya selalu mengatakan fokus pada masalah. Yang kedua adalah gemar mengeluh, menularkan pesimis kepada orang lain. Nah, kalau dia sudah mengeluh, nanti dia mempengaruhi timnya lain selalu pesimis. Setelah saya pernah masuk memanage satu gereja, masuk dalam panitia pembangunan gereja 10.000 kursi tahun 1983. Dari panitia pembangunan 100 orang bisa turun menjadi 5 orang, ya, karena yang 95 orangnya ini terdiri dari orang-orang yang pesimis, ya. Selalu mengeluh, menularkan pesimis pada orang lain. Bilangan 141 ayat 2. Tuhan berfirman pada Musa di padang gurun Sinai dalam kemah pertemuan pada tanggal 1 bulan yang kedua dalam tahun yang kedua setelah mereka keluar dari Mesir. Hitunglah jumlah mereka, kaum-kaum yang ada dalam setiap suku mereka, dan mereka semua laki-laki di Israel. Nah, itulah saudara yang kasih. Jadi yang kedua adalah selalu mengeluh di dalam menghadapi masalah. Yang ketiga adalah cari siapa yang salah, bukan strategi yang diperbaiki. Jadi selalu mencari, kamu salah, bukan memikirkan bagaimana memperbaiki, saling menuduh, saudara. Nah, ini bahaya, ya, karena merusak satu teamwork yang sudah setia, yang sudah kokoh. Dituduh seolah-olah kamu nggak bisa bekerja, padahal dia sendiri tidak bisa bekerja, saudara. Dia hanya memikirkan
dirinya sendiri dan berfokus kepada masalah. Selalu menjadi korban, jadi victim mentality. Ya, nggak bisa berbuat apa-apa, selalu memvonis dirinya, saya nggak bisa apa-apa. Ya, boro-boro nyumbang duit, ya, kadang-kadang nyumbang waktu juga nggak bisa, ide nggak ada, ya, jadi hanya sekedar ikut-ikutan. Dan yang kelima, menghambat langkah pengembangan organisasi karena takut khawatir gagal, namanya jadi cemar. Nggak mungkin, saudara yang kasih, orang ikut satu organisasi itu mulai dari nol. Kalau dia takut organisasi ini jatuh, gagal, ya sudah, jadi penonton aja seumur hidup, ya, makan tidur sudah sampai mati. Ya, tidak ada pengabdian, tidak ada pelayanan untuk pekerjaan Tuhan. Nah, itu kriteria profil seorang biasa, ya. Selalu khawatir, selalu takut, selalu gagal, selalu sinonimkan dengan nama jelek. Ya, semua organisasi-organisasi itu dibangun dari kecil dulu, ya, dengan kesetiaan, dengan ketekunan, dengan waktu dan dengan uang, dengan dana, maka dia akan menjadi besar. Tetapi kalau orang-orang yang memiliki profil yang disebut beban, dia akan punya pikiran yang selalu negatif. Nah, sekarang yang kedua adalah bagaimana problemnya, problem solving atau disebut solusi, ya. Yang pertama, dia fokus pada kuasa Tuhan, ya. Jadi kita jangan mengandalkan diri sendiri. Ya, pada waktu Kaleb dan Yosua tidak melihat adanya raksasa, saudara, tapi dengan iman mereka berkata, Tuhan menyertai kita, jangan takut. Nah, itulah saudara yang kasih. Inilah tipe profil problem solver atau yang disebut solusi, ya, memberikan solusi. Bilangan 14 ayat 9. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita, janganlah takut kepada mereka. Ini saudara yang kasih, ya, dalam membangun satu organisasi harus memiliki mental problem solver atau yang disebut solusi. Tidak usah takut selama kita hidup dalam kebenaran, saudara. Selama kita hidup menjauhi dari dosa dan kita fokus dengan mengandalkan kuasa Tuhan, semuanya bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil. Yang kedua, memiliki roh Tuhan, ya. Bersungut-sungutlah semua orang Israel pada Musa dan Harun dan segenap umat itu berkata mereka, sekiranya kami mati atau di padang gurun menolak arus bersih. Jadi kita ini harus memiliki roh Tuhan. Hidup ini saudara yang kasih dalam Kristus, hidup di dalam kedagingan dan hidup di dalam roh. Jadi kalau kita hidup di dalam kedagingan selalu dengan kekuatan sendiri, tapi kalau kita hidup di dalam roh, maka kita akan memiliki roh Tuhan, yaitu Roh Kudus, sehingga kita bisa melakukannya. Yang ketiga, melihat peluang di saat krisis, yang di dalam bahasa Mandarinnya itu wenci, di mana ada krisis, di mana ada bahaya, di situ ada peluang, ya. Jadi kita harus jangan takut, karena kehidupan itu rumusannya begitu, saudara. Ya, di mana ada krisis, di mana ada bahaya, di situ ada peluang kita untuk memenangkan banyak jiwa. Dan keempat, membangun dan mengutus orang di sekitarnya, ya. Dan mengutus orang di sekitarnya, yaitu orang-orang yang tim handal itu kita bangun dan kita utus supaya menjadi garam dan terang dunia, ya, di tengah-tengah masyarakat umumnya. Kalau bisa dalam dunia marketplace, usahawan dan profesional, ya, sehingga dia bisa dimenangkan. Nah, kalau sudah dimenangkan, keluarganya dipulihkan, maka dia akan memberitakan seluruh keluarganya, seluruh keluarganya diselamatkan, dan rekan-rekan bisnisnya dibawa ke dalam satu persekutuan fellowship, dan semuanya karyawannya juga dibawa juga, sehingga kita banyak memenangkan jiwa di sekitarnya. Dan yang kelima, andalkan hikmat Tuhan. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya.
Inilah saudara yang kasih dalam Kristus, bedanya saudara membangun organisasi dengan kekuatan di diri sendiri dan hikmat Tuhan. Jadi kita serahkan saja dengan berdoa, ya, baca firman Tuhan, dan landasan firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, karena iman timbul dari pendengaran firman Tuhan. Nah, itulah timbul hikmat Tuhan. Dan yang terakhir saudara adalah memiliki sikap melayani bukan dilayani, tanpa transaksional. Ya, jadi tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan, saudara. Tidak mungkin saudara ingin menjadi seorang leadership, pemimpin yang besar, ujuk-ujuk langsung diangkat kalau tidak mulai dari melayani dulu, saudara. Saudara lihat pemimpin besar, Yusuf mulai dari melayani dulu. Potifar, dia diangkat perdana menteri, ya. Terus siapa lagi? Daud, ya, melayani dulu, mengalahkan Goliat, ya, akhirnya dia menjadi terkenal, saudara, ya, dia angkat menjadi raja. Jadi itulah saudara, kita harus mencapai satu tujuan, yaitu menjadi orang yang problem solver atau memberikan solusi, bukan orang yang biasa-biasa saja atau yang disebut beban, karena selama hidup kita selalu dibebanin terus, orang itu tidak akan maju, ya. Jadi akhir kata saudara yang kasih, kita sedang mencari orang-orang yang bersifat problem solver atau memberikan solusi, dalam bahasa rohaninya menjadi garam dan terang dunia, ya. Terang dunia adalah memberitakan kabar baik, keselamatan jiwa-jiwa bagi orang yang berdosa, supaya dia diselamatkan pada waktu meninggal, mati masuk surga. Dan garam adalah perbuatan baik kepada sesama manusia, sehingga kita bisa saling tolong menolong orang yang sedang dalam kesusahan, ya. Apakah itu nasihat, apakah itu materi, apakah itu sandang, apakah itu pangan, atau apakah itu kesehatan, kita bisa memberikan bantuan, ya. Jadi vertikal dan horizontal. Itulah yang saudara kita sedang butuhkan, ya. Apabila ingin Anda dirubah dari orang biasa menjadi orang problem solver atau memberikan solusi, hubungi kami dan akan kami memberikan semacam strategi saudara berubah dari orang biasa menjadi orang yang memberikan solusi. Tuhan Yesus memberkati. Amin.